Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 54. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Malam hari pun telah tiba. Di halaman yang besar ini sebenarnya terdapat sebuah danau kecil yang pinggirannya ada sebuah saung. Kali ini Xiaoyan bersama dengan King Haoran berada di saung itu untuk mengobrol. Mereka juga menikmati teh yang ada di hadapan dari keduanya. Pandangan mata dari King Haoran melihat ke arah langit yang kemudian dia berbicara. Cahaya bulan malam ini benar-benar terang. Xiaoyan, hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja, kemajuan kekuatanmu sungguh menakjubkan. Mendengarkan hal seperti ini, Xiaoyan merasa seperti mimpi. Peristiwa dari masa lalu tergambar jelas di dalam benaknya. Dan kali ini, sudah hampir 3 tahun semenjak Xiaoyan berada di dalam benua Dodi. Dia telah banyak mengambil langkah-langkah penting. Tiba-tiba saja, King Haoran mengerutkan keningnya karena dia bisa merasakan kekuatan jiwa milik Xiaoyan yang tidak meningkat. Lalu bertanya, Xiaoyan, kenapa kekuatan jiwamu sama sekali tidak meningkat setelah sekian lama? Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Kakak Haoran, peningkatan kekuatan jiwa itu sangat misterius. Aku tidak pernah berani lengah dalam kultivasiku, tapi aku juga belum mengalami kemajuan apapun. King Haoran pun menimpali kultivasi. Xiaoyan, bukankah kau memiliki roh hantu yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua? Xiaoyan kemudian berkata, roh hantu? Melihat ekspresi wajah Xiaoyan ketika mengatakan hal seperti ini membuat King Haoran bertanya dengan cemas. Ada apa? Mungkinkah ada masalah dengan roh hantu itu? Xiaoyan gelengkan kepalanya. Kakak, roh hantu yang ada di dalam tubuhku hanya bergerak sekali, kemudian tidak bereaksi kembali. King Haoran menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang aneh. Xiaoyan, bukankah kau sudah berkomunikasi dengan roh hantu itu? Xiaoyan yang bingung lalu bertanya, berkomunikasi? Komunikasi tentang apa? King Haoran terdiam lalu menghela nafasnya dan dia pun berkata, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padamu. Biar kutanyakan, apakah roh hantu itu secara otomatis mengenali dirimu sebagai tuannya? Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. King Haoran bertanya lagi, jika roh hantu itu bisa secara otomatis mengenali tuannya, lalu kenapa kau tidak bisa berkomunikasi dengan roh hantu itu? Xiaoyan pun cukup tercengang dan dia berpikir kenapa sebelumnya tidak pernah memikirkan hal seperti ini. Namun Xiaoyan segera teringat dengan kata-kata Zanlao dan bertanya dengan penasaran, tapi kakak Haoran, kekuatan roh hantu itu terlalu besar, bukan sesuatu yang bisa aku taklukkan saat ini, dan bahkan aku juga tidak bisa menelannya. King Haoran menatap Xiaoyan. Setelah beberapa saat dia menghela nafas yang panjang. Lalu King Haoran pun berbicara, aku bisa mengerti. Masalah dari 3 keajaiban dunia memang secara otomatis mengenali seseorang sebagai tuannya itu terlalu langka. Dan sangat sedikit orang yang mengetahui tentang hal ini. Itu sebenarnya juga merupakan kesalahanku karena tidak memberikan penjelasan dengan jelas padamu saat itu. Bahkan begitu roh hantu mengenali seseorang sebagai tuannya, tidak ada lagi pembicaraan tentang melahapnya karena kau adalah tuan yang bisa mengendalikan segala sesuatu tentangnya. Artinya energinya hanya disimpan bersamanya untuk dirimu. Dan sebagai tuannya, kau bisa mengubah menjadi kekuatan jiwa untukmu kapan saja. Kata-kata dari Haoran sungguh mengejutkan, dan itu benar-benar membuat Xiaoyan tercengang. Xiaoyan saat ini bisa dianggap sebagai orang aneh yang membawa harta karun berjalan bersamanya, namun malah mengeluh tentang kemiskinan. Wajah Xiaoyan langsung memerah, dan di dalam hati dia mengutuk Zanlao. Orang tua itu mengaku memiliki ilmu dan juga pengetahuan yang tinggi, namun bahkan dia tidak pernah mengetahui tentang hal seperti ini. Zanlao yang berada di dalam pagoda emas yang sedang tertidur, tiba-tiba saja dia bersin-bersin. Zanlao kemudian berkata, apakah bocah itu telah mengutuk orang tua ini? Zanlao kemudian berbicara menggunakan kekuatan jiwanya pada Xiaoyan. Bocah sialan yang tidak tahu terima kasih,
Berani-beraninya kau menjelek-jelekan aku. Apa kau bisa menyalahkan orang tua ini? Orang tua ini bukan berasal dari ras iblis. Dan bagaimana mungkin aku mengetahui hal-hal seperti itu? Lagi pula di dalam benua Dodi, aku belum pernah mendengar ada 3 keajaiban yang secara otomatis mengenali seseorang sebagai tuannya. Soyen hanya terdiam dan tidak ingin berdebat dengan Zanlao. Detik berikutnya Soyen segera menggerakkan pikirannya, ingin berkomunikasi dengan roh hantu di dalam tubuhnya. Namun kali ini, roh hantu itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Soyen pun tercengang. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Dia mencoba kembali, namun tetap tidak ada reaksi, yang membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan kemudian dia berkata kepada Zanlao menggunakan kekuatan jiwanya, "Hei orang tua Zan, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Zanlao terdiam sejenak dan kemudian dia berkata, "Sebaiknya kau tanyakan saja pada King Haoran. Sudah kukatakan bahwa aku tidak tahu menahu tentang hal ini." Tanpa ragu lagi Soyen langsung bertanya pada King Haoran bagaimana caranya berkomunikasi dengan roh hantu. King Haoran mendengarkan ucapan dari Soyen. Dia pun menimpali. Untuk berkomunikasi hanya bisa menggunakan niatnya. Soyen yang masih belum paham membuat King Haoran kemudian mengatakan, "Adikku Soyen, karena itu adalah sebuah objek yang telah mengenali dirimu sebagai tuannya. Yang perlu kau lakukan hanyalah menyelimuti roh hantu itu menggunakan kekuatan jiwamu dan mengungkapkan niat yang ingin kau sampaikan padanya. Upayamu sebelumnya hanyalah sebuah sentuhan dangkal. Apa gunanya?" Soyen pun hanya tertawa canggung mendengarkan hal seperti ini. King Haoran kembali berkata pada Soyen, "Roh hantu dari dunia bawah adalah makhluk yang sangat kuat, berada di tingkat lanjutan. Kekuatannya menurut klasifikasi dari benua Dodi seharusnya setara dengan bintang 7 Dodi tahap menengah. Dan jika dibandingkan dengan kekuatan yang saat ini berada di bintang 3 Dodi, itu memang sangatlah jauh. Jangan sekali-kali mengubah seluruh energinya menjadi kekuatan jiwa sekaligus. Jika tidak, maka kekuatanmu tidak akan cukup untuk menanggungnya dan kau pasti akan meledak. Ingat ini baik-baik." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia penuh terima kasih kepada King Haoran. Detik berikutnya Zanlao berkata pada Soyen, "Nah, kau jangan selalu bergantung pada kekuatan eksternal. Meskipun kekuatan roh hantu sangatlah besar, sebaiknya jangan menggunakan kecuali dalam keadaan darurat. Terlalu bergantung pada kekuatan eksternal akan membuatmu kehilangan jati diri sebagai seorang kultivator." Soyen paham dalam hal ini. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa terus mengandalkan kekuatan di luar atau bahkan kekuatan orang lain. Yang bisa diandalkan sebagai seorang kultivator memang hanya dirinya sendiri. Selanjutnya pandangan mata dari Soyen menatap King Haoran, lalu dia bertanya, "Kakak Haoran, kekuatan jiwaku saat ini berada di alam kaisar tahap awal. Kemajuan seperti apa yang bisa aku harapkan jika aku menyerap roh hantu?" King Haoran merenung sejenak, lalu perlahan dia berkata, "Kekuatan jiwa itu sangat sulit untuk ditingkatkan, terutama lintas tingkatan, membutuhkan dukungan dari energi yang sangat besar. Dengan kekuatan dahsyat roh hantu dunia bawah, jika kau menyerap seluruhnya, kau setidaknya akan bisa mencapai tahap akhir konsepsi. Namun, aku menyarankan untuk menyerap sebagian kecil terlebih dahulu, karena di tahap awal bantuan roh hantu dunia bawah sangat penting bagimu dan bahkan membantumu di saat-saat yang kritis." Soyen pun hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda paham dalam hal ini. Setelah berbincang-bincang singkat dengan King Haoran, Soyen pun pamit untuk kembali ke tempatnya. Tepat ketika Soyen telah tiba di depan rumahnya, dia melihat sesosok gadis berdiri dengan cara yang cukup anggun, seolah-olah sedang menunggu dirinya. Soyen segera menghampiri gadis itu dan kemudian Soyen pun berkata, "Mu'er, kenapa kau ada di sini?" Alasan Soyen cukup terkejut adalah karena King Mu'er tidak menggunakan pakaian khasnya yang berwarna merah, melainkan saat ini gadis cantik itu menggunakan pakaian berwarna hijau dan terlihat sangat anggun. King Mu'er pun segera berbalik. Dia menatap Soyen sambil berkata,
Dasar pembohong kecil, akhirnya kau kembali juga. Melihat sikap dari seorang King Mu'er membuat Soyen bergumam di dalam hatinya. Gadis ini seperti iblis kecil saja. Emosinya berubah-ubah dengan cepat. Tadi sangat marah, sekarang seperti orang yang sedang jatuh cinta. King Mu'er pada saat ini langsung berlari dan akan memeluk Soyen. Namun dengan cepat Soyen mengulurkan telapak tangannya untuk menahan tubuh dari Mu'er. Namun dengan cepat, Mu'er menepis tangan dari Soyen dan kemudian dia pun terjatuh ke pelukan Soyen ini. Hal itu membuat tubuh dari Soyen seolah-olah membeku, tidak bisa berbuat apapun, dipeluk oleh seorang King Mu'er. Semenjak mereka bertemu, meskipun King Mu'er selalu memanggil Soyen dengan sebutan pembohong kecil, namun setiap kali Mu'er melihat Soyen, dia sangat menyukainya. Dan ketika Soyen menikah dengan Xiaoqi, Mu'er menjadi sangat bersedih. Setiap harinya hanya uring-uringan saja. Dan hari ini Mu'er harus melihat Soyen merekrut seorang Zenny. Membayangkan mereka berdua akan menghabiskan waktu bersama-sama membuat Mu'er gelisah dan memutuskan untuk datang serta meminta penjelasan dari Soyen. Setelah beberapa saat dipeluk oleh King Mu'er, Soyen pun tersentak dan juga tersadar. Dia dengan cepat mendorong tubuh dari Mu'er untuk menjauh dan Soyen merasa bingung, tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Pada akhirnya Soyen bersama dengan King Mu'er saling memandang dengan perasaan canggung. Mereka berdua juga tidak mengerti harus melakukan apa. King Mu'er tidak lagi menunjukkan tingkah laku nakalnya seperti biasa. Dia hanya menundukkan kepalanya dengan pipi yang sudah merona merah. Tangannya dengan gugup memutar-mutar ujung jarinya. Soyen kemudian memecah kebuntuan dengan berbicara, "Mu'er, untuk apa kau mencariku?" King Mu'er akhirnya segera berkata, sebenarnya aku tidak bisa tidur, jadi aku datang untuk mencarimu. Aku hanya ingin bertanya, apa yang telah terjadi antara kau dan juga Zenny?" Soyen pun cukup bingung, kemudian dia menimpali. Apakah masalah ini begitu mendesak sehingga membuat Nona Mu'er harus mencariku tengah malam seperti ini? Bukankah hal seperti itu masih bisa dibicarakan besok pagi saja? Mendengarkan hal seperti ini, sifat asli dari Mu'er kembali lagi. Dasar pembohong kecil, apa yang baru saja kau sebutkan padaku? Perubahan ekspresi wajah dari Mu'er yang begitu cepat membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mu'er kemudian memandang Soyen sambil berbicara, "Hei pembohong kecil, kau tidak boleh memanggilku dengan sebutan Nona King Mu'er lagi." Soyen terkejut, "Lalu aku harus memanggilmu apa?" King Mu'er pipinya langsung memerah, "Panggil saja aku King Mu'er, tidak perlu dengan embel-embel Nona." Soyen berdiri terpaku dan kemudian dia berseru, "Baiklah Mu'er." Dipanggil dengan sebutan Mu'er saja membuat gadis ini merasa cukup senang. Dan kemudian dia kembali berkata, "Hei pembohong kecil, kenapa Zenny menjadi bawahanmu?" Soyen pun tanpa ragu lagi langsung menjawabnya, "Aku butuh Zenny untuk membantuku mengurus berbagai urusan, dan dia bisa meringankanku tentang banyak kekhawatiran." Mendengarkan jawaban dari seorang Soyen yang sama dengan jawaban dari kakaknya yaitu King Horan, membuat Mu'er cukup lega. Dan kemudian dia tidak ingin merepotkan Soyen lagi. Dan Mu'er memahami mungkin Zenny memang direkrut untuk meringankan beban Soyen, bukan untuk menjadi kekasihnya. Hal ini benar-benar membuat Mu'er cukup lega. Pada akhirnya Mu'er pun kembali berbicara, "Baiklah, aku paham jawabanmu, pembohong kecil. Jika begitu kau beristirahatlah. Kali ini kau pasti sangat lelah. Bye-bye, kita berpisah. Dan besok aku akan kembali untuk mencari dirimu." Soyen menganggukkan kepalanya sambil berbicara, "Baiklah, kau juga kembali ke kamarmu untuk beristirahat." King Mu'er segera berbalik, melambaikan tangannya, dan kemudian dia pergi meninggalkan Soyen. Memperhatikan kepergian dari gadis ini, Soyen pun hatinya cukup gelisah. Dia terbayang-bayang ketika Mu'er memeluk tubuh Soyen dengan erat. Pada akhirnya, Soyen pun kembali ke dalam kamarnya sendiri untuk beristirahat malam ini. Soyen kemudian mengambil posisi duduk, bersila di atas ranjangnya.
dan dia memiliki niat untuk mengubah kekuatan roh hantu menjadi kekuatan jiwa. Pertama-tama, Souyen pun menyesuaikan pernapasan dan juga doginya dalam kondisi optimal. Lalu dia memfokuskan pikiran ke dalam dirinya untuk mengamati dantiannya. Roh hantu saat ini tertidur di dalam dantian Souyen dan dengan malas tidak menunjukkan reaksi apapun. Souyen pun bergumam, "Jika bukan karena kata-kata dari kakak Haoran, kau mungkin masih tertidur lelap dan aku akan menyia-nyiakan kesempatan besar ini." Setelah itu Souyen mengumpulkan kekuatan jiwa lalu menyelimuti tubuh dari roh hantu seolah bereaksi. Begitu kekuatan jiwa Souyen menyentuh roh hantu ini, menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Bahkan hawa dingin tersebut sampai menusuk ke dalam tulang dari Souyen, membuat tubuhnya menjadi menggigil. Seperti yang diharapkan dari roh hantu peringkat kelima di dalam benua Dodi, hawa dingin yang dia miliki hampir bisa membekukan jiwa. Untungnya roh hantu itu merasakan bahwa kekuatan jiwa yang telah menyelimuti dirinya adalah kekuatan jiwa milik Souyen. Akhirnya dia pun menarik hawa dingin itu dan dalam sekejap menghilangkannya. Riak energi yang cukup aneh menyebar antara kekuatan jiwa Souyen dan juga kekuatan roh hantu. Souyen kemudian bisa merasakan bahwa roh hantu ini tampak melekat padanya seperti seorang anak yang memberikan hormat pada orang tuanya. Ini adalah perasaan yang muncul ketika roh hantu mengenali Souyen sebagai tuannya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Souyen perlahan mengarahkan keinginannya menggunakan kekuatan jiwa dan mencoba berkomunikasi dengan roh hantu. Yang membuat Souyen terkejut adalah seperti yang dikatakan King Haoran, roh hantu ini sepenuhnya menuruti kehendak dari Souyen. Terlebih lagi setelah berkomunikasi, Souyen merasa bahwa hanya dengan sebuah pikiran saja dia bisa memanggil roh hantu kapan saja. Namun perbedaan levelnya terlalu besar. Setiap kali pemanggilan itu hampir saja menghabiskan seluruh kekuatan jiwa dari Souyen, yang membuatnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan Souyen mulai merasa bahwa sebaiknya dia tidak menggunakan roh hantu sembarangan kecuali dalam keadaan yang paling terdesak. Tiba-tiba saja Souyen pun berkomunikasi, "Transferkan sebagian energimu padaku." Tanpa ragu lagi roh hantu itu langsung mengeluarkan energi berwarna putih dan menyebarkannya ke seluruh lautan kesadaran dari Souyen. Merasakan gelombang energi yang terus-menerus muncul ini, Souyen cukup gembira. Tampaknya kali ini dia bisa menggunakan energi itu untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Souyen mulai mengaktifkan seni roh hantu dan dengan cepat kekuatan jiwa serta api suci kekacauan menyapu keluar dari dalam tubuh Souyen, menyelimuti seluruh energi dari roh hantu ini dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan jiwa. Energi roh hantu benar-benar murni. Hal itu bahkan tidak memerlukan pemurnian tambahan dari api surgawi. Souyen bisa merasakan adanya peningkatan dari kekuatan jiwanya dan dia terus mendalami kultivasi seni roh darah dan juga peningkatan kekuatan jiwa secara terus-menerus. Tanpa disadari waktu terus berjalan. 7 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Kekuatan jiwa milik Souyen kini telah mengalami sebuah peningkatan dari tahap awal alam kaisar menuju tahap menengah alam kaisar, dan itu bahkan terus meningkat. Pada akhirnya, kekuatan jiwa milik Souyen ini pun menyebar. Persepsinya melihat seluruh halaman yang sangat luas. Dan kali ini, di tempat bagian timur, ketika kekuatan jiwa milik Souyen melintasi tempat itu, King Haoran sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengerutkan kening dan tatapan matanya melihat ke arah rumah dari Souyen. Lalu King Haoran segera tersenyum tipis. Detik berikutnya, kekuatan jiwa dari Souyen telah tiba di sebuah tempat di mana tempat itu memiliki kertas lebar dengan puisi yang cukup bagus. Souyen pun membacanya. Di tengah dinginnya musim semi, ia bermandikan di kolam Huaqing, di mana air yang hangat melembutkan lemak yang membeku. Para pelayan membantunya berdiri, lemah dan rapuh. Saat itulah ia pertama kali menerima anugerah.
Sungguh puisi yang luar biasa. Baru saja Soyen membaca puisi ini, tiba-tiba saja seorang gadis cantik keluar dari dalam air pemandian yang tidak lain itu adalah King Mu'er. Menyaksikan seorang King Mu'er sedang mandi membuat Soyen gugup. Lalu boom, ada sebuah gelombang energi yang sangat besar menerjang. Hal itu membuat kekuatan jiwa seorang Soyen langsung kembali ke dalam tubuhnya. Energi besar yang menghantam kekuatan jiwa milik Soyen itu sangatlah luar biasa, dan Soyen merasa dirinya dalam bahaya. Dia pun dengan cepat mengaktifkan kembali seni roh darah dan berusaha mati-matian mengubah energi yang besar ini menjadi kekuatan jiwa dengan aman. Pada akhirnya kekuatan jiwa milik Soyen kini telah menembus tahap akhir alam kaisar. Gelombang demi gelombang berbenturan mengaduk badai yang tidak berujung di dalam tubuh Soyen. Biasanya roh hantu yang telah mengenali tuannya tidak akan kehilangan kendali. Namun ketika Soyen mengintip seorang Mu'er yang sedang mandi, emosinya menjadi bergejolak, menyebabkan transfer kekuatan itu menjadi berlebihan dan tidak bisa dicerna dengan baik. Situasinya kali ini benar-benar kritis. Hanya ada dua kemungkinan yang akan didapatkan Soyen, yaitu berhasil menembus ke tahap akhir alam kaisar atau dia akan meledak dan mati. Soyen hanya bisa mengerutkan dahinya, menggertakkan giginya. Pembuluh darah pada saat ini telah menonjol di dahi dari Soyen. Dia menekan rasa sakit yang luar biasa, menggunakan seluruh kekuatan untuk mengendalikan kekuatan jiwanya dan melancarkan serangan demi serangan terhadap kekuatan roh hantu yang berlebihan ini. Setelah Soyen berusaha dengan sangat keras, pada akhirnya hal itu membuahkan hasil. Luka di tubuh Soyen sembuh. Energi langit dan bumi yang tidak terbatas mengalir masuk ke dalam tubuhnya, dan kali ini seluruh tubuh, otot, tulang, garis darah terasa sangat nyaman. Jiwa dari Soyen juga telah mengalami sebuah transformasi yang besar. Kekuatan jiwa dari seorang Soyen benar-benar telah mencapai tahap akhir alam kaisar, dan itu sudah cukup bagi dirinya untuk setara dengan alkemis bintang 5. Soyen mengepalkan tinjunya, kekuatan jiwanya kembali melonjak, dan kali ini menyerbu ratusan mil. Di sekitarnya terasa penuh seperti di bawah kendali seorang Soyen. Setelah kembali menggunakan seni roh darah, Soyen tanpa diduga bisa merasakan energi aneh yang samar-samar hadir dalam kekuatan jiwanya. Dia mengerti bahwa seni roh darah telah membuat sedikit kemajuan selama proses melahap energi dari roh hantu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Soyen bergumam, sungguh perasaan yang luar biasa. Peningkatan kekuatan jiwa ini semuanya berkat dari roh hantu. Setelah menyerap begitu banyak energi miliknya, aku penasaran bagaimana keadaan dari roh hantu itu saat ini. Soyen pun memejamkan matanya dan dia mengamati roh hantu yang berada di dalam dirinya, yang kali ini masih meringkuk tertidur di dalam dantian Soyen. Setelah diperiksa lebih teliti, Soyen sangat khawatir. Aura dari roh hantu itu sendiri tampak lesu dan kekuatannya sepertinya juga telah menurun drastis. Soyen dengan cepat berkomunikasi dengan roh hantu. Fluktuasi energi ditransmisikan oleh roh hantu itu dan mengonfirmasi dugaan dari Soyen. Sekarang roh hantu hanya memiliki kekuatan bintang 6 Dodi, sebuah penurunan yang cukup signifikan. Yang sebelumnya roh hantu ini memiliki kekuatan di tahap menengah bintang 7 Dodi. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, setiap jalan pintas pasti harus membayar harga yang mahal. Soyen kemudian mengucapkan rasa terima kasih yang banyak kepada roh hantu ini, lalu perlahan menarik kembali kekuatan jiwanya. Soyen tiba-tiba saja teringat dengan Lang Tian, dan dia pun kemudian berkata, jenius seperti itu tidak boleh disia-siakan. Soyen kemudian memiliki tekad yang besar untuk merekrut seorang Lang Tian. Bakat dari orang ini tidak biasa. Bahkan tanpa dukungan, dia telah bisa mencapai alkemis tingkat ketiga. Dan tanpa menggunakan kuali obat yang bagus, dia bisa menjadi juara kedua.
Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Detik berikutnya Soyen merenung, merasa gelisah. Namun Lang Tian tidak pernah bergabung dengan faksi manapun. Jadi dia pasti punya alasan tersendiri. Jika aku pergi sendirian, peluangnya mungkin tidak tinggi. Apa yang harus kulakukan? Aha, benar. Lang Tian kan berasal dari ras iblis. Dengan membawa kakak Haoran, dia pasti akan bisa memenangkan hati Lang Tian dan merekrutnya menjadi kelompokku. Kita berpindah ke tempat dari King Haoran. Saat ini dia sedang duduk bersantai di bawah pohon raksasa. Semenjak King Haoran menetap di dalam kota Juki ini, dia telah memerintahkan tetua kedua dan juga tetua ketiga serta tetua kelima kembali ke dalam ibu kota iblis dan hanya menyisakan King Mu'er serta beberapa tetua biasa di dalam tempat ini. Ibu kota iblis bagaimanapun juga merupakan markas utama dari klan iblis darah. Jadi tempat itu tidak boleh kosong. Tidak lama kemudian Soyen telah tiba menemui King Haoran dan dia berkata, "Kakak." King Haoran melihat Soyen yang sedang terburu-buru. Dia pun langsung bertanya, "Soyen, ada apa? Kenapa kau datang terburu-buru? Mungkinkah ada hal mendesak yang ingin kau bicarakan denganku?" Soyen pun kemudian berkata, "Kakak, sebenarnya begini." Soyen langsung menjelaskan berbagai permasalahannya secara detail kepada King Haoran. Hal itu membuat Haoran berulang kali menganggukkan kepalanya. "Oh, jadi begitu ya. Kau tidak perlu khawatir. Kakak akan pergi bersama dengan dirimu dan seharusnya ini tidak akan pernah menjadi masalah." Tanpa basa-basi lagi, Soyen segera mengumpulkan anggota tim miliknya. Haoran juga memanggil Mu'er dan kemudian kelompok dari Soyen ini berangkat menuju titik teleportasi dari kota air mata. Tak lama kemudian mereka telah tiba di tempat itu. Soyen dan juga yang lainnya pun menanyakan keberadaan apotek Lang Tian. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah tidak banyak orang yang mengetahui tentang apotek Lang Tian ini. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sepertinya situasi Lang Tian tidak begitu menguntungkan." Setelah Soyen mencari dengan cermat, akhirnya dia mendapatkan informasi dan mengetahui lokasi tentang keberadaan dari apotek Lang Tian ini. Tanpa ragu lagi, Soyen segera menuju tempat yang dituju, dan kali ini dia telah tiba di sebuah apotek kecil yang bertuliskan apotek Lang Tian. Tanpa ragu lagi, Soyen memasuki tempat tersebut dan dia telah melihat adanya seorang lelaki tua yang berjaga di dalam apotek ini. Soyen menenangkan pikirannya dan kemudian dia dengan sopan bertanya kepada lelaki tua itu, "Salam hormat tetua, kita adalah teman dari Lang Tian dan datang khusus untuk mengunjunginya. Apakah Lang Tian ada di dalam?" Orang tua itu pun cukup terkejut. Teman Lang Tian? Selama ini orang tua tersebut mengetahui bahwa Lang Tian tidak memiliki teman. Sementara Soyen yang melihat keterkejutan dari orang tua ini hanya bisa terdiam untuk sejenak. Zenny tiba-tiba saja berbicara kepada Soyen dengan pelan. "Temanmu ini memiliki lingkaran pergaulan yang cukup tertutup dan kondisi kehidupannya juga tidak ideal. Dia masih belum bergabung dengan faksi manapun. Jadi sepertinya dia pasti punya musuh dan bukan hanya musuh biasa." Soyen ketika mendengarkan penjelasan dari Zenny hanya bisa mengerutkan keningnya. Sementara Pak Tua yang berjaga di dalam apotek ini segera masuk ke dalam untuk memberitahukan Lang Tian bahwa ada seseorang yang telah menemui dirinya. Lang Tian kali ini sedang bereksperimen di dalam ruang pribadinya. Dia menggunakan jubah alkemis berwarna hijau dan ekspresi wajahnya terlihat acuh tidak acuh. Lang Tian telah bersembunyi di dalam tempat ini selama bertahun-tahun dan dia hanya memiliki sedikit teman. Namun ketika mendapatkan penjelasan dari orang tua ini, Lang Tian tidak bisa membayangkan siapa yang secara khusus meminta untuk bertemu dengan dirinya. Adapun selama ini Lang Tian juga selalu memikirkan sosok dari Zhuang Huo yang tidak lain adalah Soyen yang telah dia temui di dalam kontes seleksi alkemis pendatang baru. Lang Tian selalu berpikir mungkin mereka berdua tidak akan lagi bertemu satu sama lain karena seorang alkemis yang hebat seperti Zhuang Huo pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa.
Bahkan orang itu telah memberikan hadiah pertama, yaitu kuali alkemis yang sangat luar biasa kepada Lang Tian, membuat orang ini berpikir latar belakang dari Shuang Huo pasti berasal dari bangsawan kerajaan. Lang Tian kali ini menjadi cukup penasaran sebenarnya siapa tamu yang mencoba untuk bertemu dengan dirinya dan mengatakan pada orang tua bahwa dia adalah teman Lang Tian ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Lang Tian akan terkejut dan juga setuju dengan niat dari Shou Yan yang akan mengajaknya bergabung dengan kelompoknya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.